teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan soal UAS Manajemen Pemasaran 2. Di sini ada poin-poin yang harus dijelaskan oleh saya. Poin yang pertama itu bagaimana mempertahankan konsumen supaya loyal dalam bisnis jasa. Konsumen termasuk hal yang terpenting bagi sebuah produsen. Jikalau konsumen merasa puas, tentu bakal setia terhadap produsen tersebut. Sebaliknya, bila mana konsumen tidak merasa puas terhadap apa yang produsen berikan, tentu si konsumen bakal memilih produsen baru yang lebih nyaman untuk dibeli barang-barangnya gitu ya. Di sini tentu ada poin-poin supaya konsumen menjadi setia terhadap kita atau para pedagang gitu ya. Yang pertama itu di sini ada berikan perhatian khusus gitu ya. Seperti contoh, memberikan perhatian khusus itu ya jikalau konsumen memberikan penawaran terhadap barang yang kita jual, kita kita hargai dan kita buka harga tersebut ya cocok apa enggak dengan penawaran tersebut secara baik-baik gitu, dan tidak menyakit hati atau tidak dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya. Untuk yang kedua itu ciptakan hubungan saling menguntungkan satu sama lain atau simbiosis mutualisme. Jadi jika Anda seorang produsen, alangkah baiknya mempunyailah jiwa simbiosis mutualisme terhadap konsumen Anda. Jangan mau Anda itu untung sendiri gitu ya. Buatlah konsumen Anda merasa untung dengan belanja di tempat Anda. Dan untuk yang ketiga, melakukan follow up pasca penjualan. Seperti contohnya, bila mana konsumen tersebut berkomentar atau melakukan pengembalian barang bahwa barang yang dibeli di tempat Anda mengalami kecacatan, tentu kita harus sebagai produsen harus cepat-cepat memfollow up tersebut dengan memeriksa barang tersebut apakah benar cacat, lalu menggantinya dengan yang baru gitu ya. Yang terakhir, tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. Menawarkan program seperti memberikan card member atau bonus atau gift lainnya. Misal kan si konsumen itu membeli produk Anda lebih dari satu, dan kita sebagai produsen harus memberikan apresiasi dengan memberikan gift atau bonus terhadap konsumen tersebut agar konsumen tidak kapok membeli barang di tempat kita dan tentu merasa senang dan bakal balik-balik lagi ke tempat itu. Untuk poin yang kedua, di sini ada dalam suatu organisasi bisnis, siapa yang memiliki peran penting untuk kesuksesan usahanya.
Eh, Stockholder merupakan bagian penting dalam organisasi bisnis, di mana stockholder itu berperan secara aktif dan pasif dalam melakukan pekerjaannya atau menjalankan tujuannya gitu ya. Stockholder sendiri bisa kita temui di suatu organisasi agar organisasi bisnis tersebut berjalan baik-baik saja bila mana stockholder ada di tempat tersebut. Untuk poin yang ketiga sendiri, di sini ada pada pemasaran integritas. Hal penting apa yang harus diperhatikan? Jelaskan. Yang harus diperhatikan itu ada poin-poinnya. Yang pertama, produk. Jadi kita sebagai produsen harus memiliki produk yang dibilang baik dalam kualitas, harga, dan komposisinya juga kita harus memperhatikan. Jadi dengan produk itu kita harus punya gimana ya, lebih ke yang kita harus memberikan produk tersebut lah dengan cara memikirkan apakah produk tersebut baik tidak di kalangan konsumen gitu ya. Untuk yang keduanya, pelanggan. Kita harus terfokus pada pelanggan. Kalau bisa kita mengidentifikasi pelanggan tersebut dari segi nama, usia, alamat atau segala macam gitu ya, supaya pelanggan tersebut percaya bahwa kita itu mempunyai pemasaran integritas gitu ya, dan meneliti sifat, perilaku, serta cara berbicara si konsumen tersebut gitu, pelanggan kita gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, pesan itu kita contohnya mempunyai pesan atau baliho gitu di suatu jalan atau spanduk, atau bisa dibilang iklan mungkin ya, pesan atau promosi yang diadakan di media-media sosial gitu, atau mempunyai web sendiri. Kita menulis di situ produk yang kita jual dan menawarkan penjualan dengan harga berapa segala macamnya di si pesan tersebut gitu ya. Untuk yang keempatnya, di sini ada mempunyai tim pemasaran yang baik gitu ya. Jika kita mau atau pengen mempunyai pemasaran integritas, tentu harus mempunyai tim pemasaran yang cukup baik gitu ya, yang bisa bekerja sama dengan baik, taat dalam aturan yang disediakan, dan tidak neko-neko gitu ya. Jadi kita harus dapat atau mempunyai skill untuk memilih calon-calon tipe pemasaran yang cukup baik gitu, yang baik dalam soal organisasi bisnis atau dalam bisnis gitu ya. Yang kelima, melakukan promosi gitu ya, promosi kayak ada diskon atau flash sale harga gitu ya, bila mana
sedang terjadi event atau apa gituan, misalkan kayak 5.5, 4.4 gitu kan, melakukan harga besar-besaran diskon gitu ya. Kemudian di yang keenam, melakukan analisis gitu. Jadi yang harus dilakukan supaya pasar integritas berjalan dengan baik, dan itu merupakan hal-hal yang terpenting. Yang keenam itu analisis dari 1 sampai ke 5 poin tadi. Kita analisis di yang keenam apakah poin-poin tersebut berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Kita harus menyelidiki dari poin 1 sampai ke 5, lalu kita berpikir dan menganalisis di poin ke-6 apakah pemasaran integritas yang kita miliki berjalan dengan baik atau tidak gitu ya, dengan menganalisis poin 1 sampai 5 gitu. Untuk poin yang keempat, contohkan satu bisnis yang mengenalkan pasar baru. Contohnya kayak Indomaret gitu ya. Indomaret sendiri memiliki penawaran produk-produk yang memiliki supplier yang cukup banyak di kalangan bawah sampai ke atas, dan produk-produknya pun beraneka ragam, dari yang sudah populer sampai yang belum cukup populer gitu ya. Jadi di Indomaret sendiri kita bisa tahu mana produk yang termasuk sudah booming atau populer, yang sudah ada, atau produk-produk yang baru-baru produksi atau baru-baru keluar di pasaran masyarakat gitu ya. Gitu. Jadi sekian saja mungkin presentasi UAS dari saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dalam berkata atau kesalahan dalam berucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.